Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febrianti dari Prodi Manajemen S1 STIE Yasa Anggana Garut. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jadwal induk produksi dan operasi penjadwalan. Untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu mata kuliah Manajemen Operasional, dosen pengampu Ibu Mia Kusmiati SEMM CTMOS MCE. Jadwal induk produksi. Jadwal induk produksi adalah jadwal rencana penyelesaian barang akhir. Jadwal induk produksi merupakan mata rantai penting dalam proses perencanaan. Ini adalah salah satu dari 3 masukan proses perencanaan kebutuhan material. Jadwal induk produksi menyatakan persyaratan untuk masing-masing item akhir berdasarkan tanggal dan kuantitas. Perusahaan ingin memenuhi permintaan pasar yang dinyatakan dalam permintaan nyata atau perkiraan. Nah, untuk melakukan hal ini, perusahaan pada umumnya menghasilkan jadwal induk produksi MPS yang menyatakan jumlah setiap produk yang akan dibuat dalam beberapa jangka waktu perencanaan. Tujuan dari jadwal induk produksi: 1. Untuk menetapkan tanggal jatuh tempo ketersediaan barang akhir. 2. Memberikan informasi mengenai sumber daya dan material yang diperlukan untuk mendukung rencana agregat. Yang 3. Menetapkan jadwal produksi spesifik untuk suku cadang dan komponen yang digunakan pada barang akhir sebagai masukan pada perencanaan kebutuhan material. 4. Mempertahankan tingkat layanan pelanggan yang diinginkan. 5. Memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya. 6. Jaga persediaan pada tingkat yang diinginkan. Pagar waktu. Pagar waktu adalah serangkaian interval waktu yang menentukan jenis perubahan pesanan apa yang diperbolehkan. Pagar waktu juga terbagi menjadi 2 bagian. Yang ke-1 yaitu pagar waktu permintaan atau periode yang ditentukan di mana MPS dibekukan. DTF dimulai dengan periode sekarang dan berlanjut ke masa depan dalam beberapa periode yang relatif. Membekukan MPS artinya tidak memperbolehkan perubahan apapun terhadap jadwal yang ada. Yang kedua, pagar waktu perencanaan atau suatu periode yang ditentukan di mana penjadwalan utama diperbolehkan melakukan perubahan, namun perangkat lunak komputer tidak. PTF dimulai pada akhir pagar waktu permintaan. Penjadwalan operasi. Penjadwalan operasi merupakan bagian penting dari manajemen sistem produksi atau operasi. Nah, hal ini merupakan inti dari kinerja organisasi manufaktur atau jasa. Penjadwalan berkaitan dengan penetapan 2 aspek sumber daya dalam suatu organisasi. Hal ini mencakup alokasi sumber daya dalam suatu organisasi dan penentuan waktu penggunaan sumber daya, yaitu dengan menetapkan jadwal. Alat bagan ganti. Gantt chart yang dikembangkan oleh insinyur Amerika Henry L. Gantt merupakan bantuan yang sangat berguna dalam pemuatan dan penjadwalan, pengiriman dan kemajuan. Bagan biasanya digambar pada lembaran yang dicetak atau diberi garis. Sebagai alternatif, itu dapat digambar di papan bergaris. Ada jumlah jenis bagan Gantt yang berbeda, namun yang paling umum dan yang paling banyak adalah bagan beban dan bagan jadwal. Bagan dapat dibuat untuk menunjukkan secara sekilas penjadwalan berbagai operasi yang terlibat dalam suatu pekerjaan atau dapat juga dibuat untuk menunjukkan pekerjaan yang akan dilakukan sebelum setiap pekerjaan. Metode penjadwalan. Penjadwalan operasi telah dikategorikan dalam berbagai jenis berdasarkan kriteria yang berbeda. Salah satu cara untuk mengklasifikasikan penjadwalan ke dalam berbagai jenis adalah berdasarkan aplikasi.
Di sini ada beberapa jenis jadwal yang tercantum, yaitu penjadwalan personel, penjadwalan toko pekerjaan, penjadwalan fasilitas, penjadwalan kendaraan, penjadwalan vendor, dan penjadwalan proyek. Penjadwalan pelayanan. Dengan pesatnya pertumbuhan persaingan sektor jasa dalam organisasi industri, jasa menghadapi persaingan karena perubahan lingkungan, banyak perhatian terhadap pada fungsi penjadwalan operasi di industri seperti TI, manajemen acara, kesehatan, dan lain-lain. Penjadwalan layanan seringkali menemui masalah yang tidak terlihat di bidang manufaktur. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh sifat jasa, yaitu jasa yang tidak berwujud dan ketidakmampuan untuk menginventarisasi atau menyimpan jasa, serta fakta bahwa permintaan terhadap jasa biasanya bersifat acak. Permintaan yang acak membuat penjadwalan tenaga kerja menjadi sangat sulit, seperti yang terlihat di restoran, bioskop, dan taman hiburan. Untuk ringkasannya, penjadwalan produksi induk menyeimbangkan permintaan dengan pasokan. Jadwal produksi induk adalah jadwal penyelesaian barang akhir yang direncanakan. Jadwal induk produksi merupakan mata rantai penting dalam proses perencanaan. Jadwal produksi induk adalah induk dari semua jadwal. Jadwal produksi induk memberikan informasi yang dibutuhkan produksi, perencanaan pembelian, dan manajemen puncak untuk merencanakan dan mengendalikan operasi manufaktur. Jadwal induk, hasil desegregasi, menunjukkan kuantitas dan waktu produk tertentu, biasanya mencangkup 6 hingga 12 minggu. Setelah menyiapkan jadwal induk tentatif, perencanaan kapasitas secara kasar dapat dilakukan. MPS yang efektif memberikan dasar untuk membuat janji pengiriman ke pelanggan dan memanfaatkan kapasitas pabrik secara efektif. Menggambar, MPS melibatkan perhitungan jumlah ATP tersedia untuk dijanjikan dan jumlah yang akan diproduksi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.